Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab dan keluarga Nabi SAW. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi SAW. Pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. 3, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang namanya Saibah, bin Hashim yang namanya Amr, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Qilaf, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik, bin An-Nadar yang namanya Qais, bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ubad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas, bin Yatlaf, bin Tabiq, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Da'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yatsribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aishar, bin Afnad, bin Ayham, bin Muqsir, bin Nahiz, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Iwadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Bagian ketiga, Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih yang namanya Azar, bin Nahur, bin Saru' atau Saru, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Shalak, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Labh, bin Matawshalak, bin Akhnub atau Idris alaihissalam, bin Yad, bin Mahla'il, bin Qainan, bin Kanisha, bin Syaid, bin Adam alaihissalam. Keluarga Nabi SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Pertama, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf, tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya yang terhormat. Dialah orang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amr. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal ini, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya. Kaum Makkah yang tertimpa musim kering kerontang, dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang.
Setiba di Madinah, dia menikahi Salma bin Amr dari Bani Adi bin An-Nazar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina, sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yazrib, sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Mekah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Hashim mempunyai 4 putra: Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Ada 5 putri: Ashifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muthalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan. Karena dia memang seorang dermawan, tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Saiban, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampainya di Mekah, orang-orang berkata, "Inilah dia Abdul Muthalib." Al-Muthalib berkata, "Celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim." Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditunjukkan kepada paman-paman dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Makkah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunuskan pedang berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Nazar
terhadap Abdul Muttalib, maka mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah, sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muttalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama. Pada awal mulanya, dia bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muttalib tetap menangani urusan air minum dari Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zamzam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muttalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki. Dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia akan mengorbankan penyembelihan salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abraha As-Sabbah Al-Habsyi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'a karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha ini, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka. Setelah mengetahui hal ini, dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar, di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya, siap untuk menginvasi Makkah. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai khatatif dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya dan 2 batu di kedua kakinya yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serbutan melarikan diri, sebagian menabrak sebagian yang lain, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya,
sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di San'ah, dia tidak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini, sekalipun rakyatnya orang-orang muslim, seperti peristiwa Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani yang saat itu mereka disebut orang-orang muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Versi juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Versi segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, Versi dan Romawi, merupakan dua kekuasaan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi, jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuwah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah? Orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kualitas. Abdul Muttalib mempunyai 10 anak laki-laki: Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwim, Saffar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qatsam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hazlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hazlah adalah Al-Qaidah. Sementara itu, tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qatsam. Sedangkan anak perempuannya ada 6: Ummul Hakim atau Al-Baidah, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwah, dan Umaymah. 3. Abdullah. Dia adalah bapa Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin A'iz bin Imran bin Makhzum bin Ya'zah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muttalib. Ringkasannya, tatkala anak-anak sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di dalam anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini? Tanya Abdul Muttalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta.
Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali dia adakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta, yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail dan Abdullah. Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilaf, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zurah. Abdullah hidup bersamanya di Makkah. Tak lama kemudian Abdul Muttalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus korma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit, lalu meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabirah Al-Za'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Makkah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair, "Seorang anak Hashim telah mati di sisi Balqa, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi. Tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang." Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah. Semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.